Philip maju. Javelin, Ayo yuk. semua maju. Oke, terus boleh kita silent HP kita masing-masing. Dan yang mau ke toilet, boleh ke toilet sekarang supaya nggak mengganggu ibadah nanti. Kita teduh bagi kita. Happy Sunday semuanya. Gimana nih semuanya? Nggak kerasa ya? Kita udah masuk ke bulan Agustus. Ada yang baru mulai semester baru, ada yang lagi sibuk-sibuknya sama tugas, ujian, organisasi, atau bahkan lagi galau sama masa depan. Banyak hal yang berubah dan banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi dalam segala kesibukan kita, pergumulan kita harus tetap mengingat Allah kita, Kristus Yesus. Maka dari itu mari kita bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan KJ1 Haleluya Pujilah dengan rasa syukur bersama-sama. Kebangkitan ini berlangsung atas pertolongan Bapa dan Putra Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai teman-teman sekalian. Tahu juga. Bulan lalu udah berlalu, tapi jujur banyak hal yang belum kami selesaikan dengan baik di hadapanmu. Kami sering insecure lihat pencapaian orang di sosmed, masih sering overthinking soal masa depan kami, juga sering menunda waktu sama Tuhan karena sibuk, tapi selalu ada waktu buat scroll HP berjam-jam. Karena itu sekarang aku mau
Kita menundukkan kepala kita sambil meminta ampun kepada Tuhan dengan singgah menyanyikan lagu KJ 97, Ku beri balas kasihnya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ampunilah kami dosa ini. Kami minta ampun segala kesalahan dan kami lakukan. Ampunilah kami. Terima kasih karena Engkau sudah berkati kami ke depannya agar kami bisa berkat dan hikmat yang terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan mari kita mendengarkan kabar baik kita yang ada di ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita telah lahir baru dan telah diampuni. Jadi marilah kita menyanyikan KJ 36 dihapuskan dosaku dengan beri tos di teman di kanan dan kiri kita.
jika Yesus adalah teladan yang sesungguhnya, bagaimana cara kita benar-benar mengenal dan mengikutinya? Sebelumnya, mendengar firman, marilah kita berikan Roh Kudus menuntun hati kita untuk mengevaluasi ulang sebelum mendengarkan dari kita, siapa atau apa yang selama ini membentuk caraku berpikir, berkata, dan bertindak. Dan mari kita mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan marilah kita menyanyikan sujud di altarnya sama-sama. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Bila hati terasa berat, rasa ragu
Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Jika kami datang, altarmu sujud menyembah dan membawa segenap keberadaan diri kami. Karena itu kami mohon kiranya Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Engkau yang tahu sampai kedalaman hati kami. Engkau yang tahu apa-apa saja yang kami miliki di dalam otak kami, kepala kami. Dari mana semua itu bersumber dan bagaimana semua itu membentuk kami. Tuhan, kami rindu Engkau sendiri yang tolong kami, untuk kami tahu, nyaring apa yang seharusnya menjadi bagian dalam hidup kami dan apa yang seharusnya tidak menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Berkatilah kami dengan firman yang akan kami baca hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, kita akan melihat Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat 32, kita akan baca dari sana. Lalu kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-8 ya teman-teman. Demikian bunyinya, saya akan bacakan buat kita sekalian. Efesus pasal 4 ayat 32 sampai dengan pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya firman Tuhan. Sebab itu, ayat 32 ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Bagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Nah teman-teman, hari ini merupakan sebuah peralihan ya, dari tema-tema kita yang kita jalani atau yang kita pelajari selama dari bulan Juni yang lalu ya. Nah di bulan Juni yang lalu kita belajar tentang apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang ramah. Karena kita masih sedang menggeluti satu tema tahun ini itu tentang ramah. Ya. Nah teman-teman, Allah kita adalah Allah yang ramah. Kepada siapa dia ramah?
Dia ramah kepada orang-orang yang gagal mengasihi dia. Yang gagal taat kepadanya. Tuhan tetap ramah kepada mereka. Kita ingat lagi kisahnya tentang kejatuhan umat manusia ya. Tapi Tuhan tetap mau membantu manusia. Menyembelih hewan dan menggunakan kulit hewan itu untuk jadi baju bagi manusia ya. Kita pernah belajar itu di bulan Juni. Lalu kita tahu Allah juga adalah Allah yang ramah. Sekalipun manusia yang dikasihinya itu kadang-kadang suka enggak merasa dikasihi. Tapi Allah tetap mengasihi ya. Bahkan kita baca dan kita pelajari di perjanjian lama Allah menyatakan keramahan. Di perjanjian baru Allah juga menyatakan keramahannya ya. Pada orang yang menolak dia nggak pernah. Kalau kita ditolak apa yang kita lakukan teman-teman? Kalau ada teman yang nggak mau main sama kita, menolak kita, nyingkirin kita, apa yang akan kita lakukan? Tetap mau main sama dia? Tetap mau deket-deket? Jadiin dia orang penting dalam hidup kita bilang enggak, no way ya. Kamu tolak saya, jangan harap saya balik sama kamu ya. Saya emangnya nggak punya harga diri, saya juga punya harga diri gitu ya teman-teman. Terus kalau ngomong begitu enggak? Karena belum lama saya dengar anak saya ngomong gitu teman, aku kan juga punya harga diri ya. Cie, anak kelas 5 SD loh teman-teman, udah bisa bilang aku kan punya harga diri katanya gitu ya. Nah kita juga pasti punya harga diri ya. Saya bilang nggak mau, enak aja. Ngapain saya menghamba-hamba? Ya nggak mau apa. Ya. Nah teman-teman, tapi anehnya Tuhan justru nggak kayak gitu sama kita. Waktu kita manusia menolak dia, apa yang dia lakukan? Dia merendahkan diri, tetap datengin kita. Tetap bilang aku tetap sayang kamu loh. Aku bahkan mau mati buat kamu loh. Aku bahkan enggak memperhitungkan penolakanmu. Aku tetap memilih kamu. Bahkan aku kasih kamu hak buat jadi anak-anakku gitu ya. Padahal kita udah tolak-tolak, tetap aja dia datang. Kita udah nggak mau sama dia, kita terus berbuat dosa supaya dia nggak suka lagi sama kita gitu ya teman-teman ya. Tapi ternyata Allah tetap mengasihi kita. Dia tetap ramah sama kita. Di perjanjian lama dia menyatakan keramahannya, di perjanjian baru juga sama. Nah, hari ini menjadi sebuah titik balik dalam. Kalau kita kenal Allah kita adalah Allah yang seperti itu, Allah yang tetap menyatakan keramahannya, lalu apa yang akan kita lakukan dengan hidup kita? Karena ternyata kita kan masih ada di dunia ini ya, yang semuanya tidak hanya memfokuskan konsentrasi dan pandangan hidupnya hanya kepada Allah. Ada banyak contoh, ada banyak figur, ada banyak realita kehidupan yang kita alami. Dan di sekitar kita apa yang diajarkan? Kalau orang gak ramah sama kita, kita juga gak perlu lah ramah sama mereka. Kita punya harga diri, jangan menghamba-hamba, kita gak butuh dia kok. Kenapa kita harus susah-susah hati? Dia gak kasih kita makan kok. Kalau dia musuhin kita, udah jangan deket-deket sama dia gitu ya. Itu gak teman-teman? Di dunia ini yang diajarkan ke kita. Iya kan? Kalau dia gak mau bertemu sama kita, jangan maksa. Kalau dia gak mau kita deketin, ya udah gak usah deket-deket. Sayangi diri ya. Jangan sampai terluka terus. Iya. Dunia ini adalah gak usah sok ramah. Tapi kamu terluka. Mendingan kamu sayang diri, lindungi diri. Kalau engkau ada di tengah-tengah dunia yang jahat, apa yang harus dilakukan? Ya, menarik diri aja. Ya. Nah teman-teman, kalau ada orang yang melakukan penjahat, kalau kamu berani lawan, lawan. Kalau nggak berani lawan, jangan main sama dia. Yang suka diajarin.
Karena saya dengar sendiri ada oma-oma yang ngajarin cucu kayak gitu teman-teman ya. Kali cucunya pulang, dia nangis, sedih. Kenapa sedih? Main katanya dijahatin. Semua orang musuhin dia. Jadi dia dikerjain, dibully. Dia pulang, dia cuma nangis. Terus kata omanya gini ya. Jadi anak jangan cengeng. Kalau masih mau main, harus berani. Lawan. Gitu ya. Wih, saya dengerin dari depan rumah gitu ya. Lawan katanya gitu ya. Kalau kamu nggak berani, jangan keluar. Di dalam aja. Duh, apakah itu pilihan yang baik teman-teman? Daripada kita keluar ketemu berbagai macam jenis orang yang bisa jahat sama kita, yang nggak ramah sama kita. Kalau kita nggak berani ngadepin itu, mendingan kita udah deh di rumah aja. Gak usah gaul, gak usah punya teman, gak usah berinteraksi, gak usah ketemu sama yang jahat. Bisa nggak kita begitu? Bisa dong. Emang saya terlahir di dunia ini hanya untuk tinggal di kamar? Gak rela dong ya teman-teman ya. Kita kepengen punya teman, kita kepengen berinteraksi, kita kepengen ada di tengah-tengah mereka. Kita kepengen bisa melakukan segala sesuatu bersama-sama. Kita kepengen senang, pengen ikut ketawa dan sebagainya. Nah teman-teman, ini semuanya baik. Enggak semuanya orang baik. Bahkan mungkin banyak orang jahatnya. Dan dunia ngajarin kalau orang jahat ya kamu harus jahatin lagi. Atau kalau kamu nggak berani kamu menghindar aja. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan selama bulan Juni, bulan Juli adalah kita nggak bisa menghindar dari dunia. Karena kita masih tetap ada di dalam dunia ini. Kalau gitu gimana kita menjaga hati kita? Nah kita belajar bersikap seperti Kristus. Tetap ramah. Tapi kalau kita ramah apa kita nggak kehilangan harga diri? Harga diri kita tidak ditentukan oleh pandangan orang-orang. Harga diri kita ditentukan oleh apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup. Tuhan sudah menyatakan keramahannya kepada kita. Dan dia tetap baik sama kita. Kenapa? Karena bagi dia kita ini berharga. Berharga banget. Bahkan buat kita dia udah datang ke dunia ini menyelamatkan. Nah teman-teman, ini tema kita. Kasih tema apa hari ini? Hah? Ada yang ingat temanya? Boleh dari studio ditampilin temanya hari ini? Tema kita hari ini, ada yang bisa bacain? Who shape my world? Ya. Hidup kita, dunia kita, ya, bagaimana kita menghadirkan dan menampilkan diri ini berdasarkan bentukannya siapa teman-teman? Siapa yang membentuk? Siapa yang ngatur? Kita mau begini atau mau begitu? Siapa teman-teman? Ya kita bilang karena kita ada di dunia ini, ya kita pasti akan banyak sekali dipengaruhi oleh dunia. Ya. Kalau dunia nggak ramah, saya juga nggak ramah. Kenapa sih lu mukanya jutek terus gitu? Gue nggak jutek. Orang-orang pada jahat sama gue. Daripada dijahatin dulu, mendingan gue tampang jahat dulu. Biar nggak ada yang berani jahat gitu ya. Teman-teman, kita jadi orang yang ngikutin dunia. Dunia itu cuek. Ngelihat apa juga
Masa bodoh amat, yang penting itu nggak berkaitan sama saya. Kalau berkaitan sama saya tuh, saya baru teriak, saya baru ngomong. Tapi kalau nggak ada kaitannya sama saya, masa bodoh. Dia mau kecebur, dia mau jatuh, dia mau apa gitu ya. Gak ada urusan. Teman, ini ya. Bahkan kadang-kadang ada kata-kata yang kasar dia ucapkan. Tahu ya teman-teman, suka main eh, game online itu kan. Lalu sekarang kan kalau online bisa interaksi kita ya. Bisa ngomong, bisa komen, bisa apa gitu kan. Terus kalau anak saya suka nanya, "Mami ini artinya apa?" Omongan kasar ya. Akan anjir gitu ya. Anjir itu apa ya Mami? Itu boleh diomongin emang gitu ya. Oh anjir itu arti, dari potongan kata dari kata anjir. Anjir itu plesetan dari guguk anjing gitu ya. Jadi kalau misalkan anjing gitu kan, supaya nggak terlalu kasar, anjir gitu kan. Nah teman-teman, Mami kalau di game itu orang-orang pada ngomong begitu, itu boleh? Boleh nggak aku ngomong begitu juga? Itu omongan yang nggak sopan. Ya. Teman-teman dia mau ngomong nanya dulu. Bukan cuma kata itu, ada banyak kata-kata lain yang suka diucapkan. Dia kita ajarin baik-baik. Tapi ketika dia bergaul dengan orang-orang di dunia, dia ketemu teman-teman yang nggak baik-baik gitu ya. Yang omongannya kasar-kasar. Dan kayaknya wajar dan biasa. Kasih ini bagus. Kasih ini ya masih bisa gitu ya. Tapi kalau ngasih yang jari yang ini, bilang, "Mami, kok Cici itu kok kasih aku jari tengah ya?" Kita rasa kadang-kadang itu sesuatu yang gitu doang, memain. Tapi jari tengah itu lambangnya apa? Ya, walaupun gak terlalu ngerti, oh itu gak bagus. Dia tahu itu gak bagus dan dia lakukan. Nah teman-teman, gak sadar. Kalau nilai yang diajarkan Tuhan harus ramah, orang yang baik, harus sopan, harus penuh kasih. Bahkan seperti yang Paulus katakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengasihi. Bagaimana Allah di dalam Kristus. Hendaklah perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, jangan keluar dari mulutmu. Hendaklah apa yang cabul, apa yang cemar, apa yang penuhi oleh nafsu dan keserakahan, jangan ada di antara kamu. Seringkali semua itu ada nggak di antara kita? Ada. Kenapa itu bisa ada? Maka orang tua kita mengajarkannya, kata-kata yang itu perlu diomongin. Bahkan teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau dikasih apa-apa sama orang kita ambilnya pakai tangan apa? Kanan. Walaupun tangan kanan sama tangan kiri sebenarnya sama bagusnya enggak sih? Sama lah sama bagusnya. Lagi orang-orang yang kidal, ya kan? Tangan kirinya berharga banget gitu kan. Tapi kan secara kesopanan kalau dikasih apa-apa ambilnya harus tangan kanan. Harus bilang terima kasih gitu, diajarinnya sopan ya. Tapi teman-teman, dunia ini tidak mengajarkan sopan santun. Dunia ini ngajarin kita untuk apa? Oh kalau terima kebaikan itu mah udah sepantasnya, udah sewajarnya dia baik sama saya. Karena kan dia adalah, ya, dia kan orang tua saya, ya udah pantas dia baik sama saya. Kalau dia nggak baik tuh saya harus ngomong sama orang. Tapi kalau dia baik itu udah sewajarnya. Saya bilang, oh itu teman saya, itu sebabnya dia harus baik sama saya.
Karena dia teman saya. Kalau dia teman saya dan dia nggak baik sama saya, maka saya pantas maki-maki dia, omelin dia. Nah teman-teman, seringkali yang membentuk kita dengan cara yang seperti. Lalu apakah kita akan tetap terus ikut caranya dunia? Lalu kita akan jadi orang yang parah, yang kata-katanya penuh serapa, kata kotor, kata rono dalam pergaulan sehari. Teman-teman, apa yang wajar bagi dunia harusnya wajar bagi tidak ada di dalam. Kenapa? Nah, ayat Alkitab jelas, kamu sekarang statusnya adalah anak-anak terang. Kamu adalah anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, kamu harus hidup di dalam terang. Dan orang-orang yang hidup di dalam terang tidak lagi membiarkan kahitan, kegeraman, kemarahan, pertengkaran, fitnah itu menjadi bagian hidup kita. Enggak lagi. Kenapa? Karena sekarang kita sudah jadi milik keputusan Kristus. Kita sudah pindah dari dalam gelap, terang. Dari dalam kematian ke dalam hidup. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang harus kita lakukan adalah jangan lagi, kata Paulus, menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi biarlah kita boleh berubah oleh pembaruan. Jangan lagi serupa dengan dunia. Nah, oleh sebab itu teman-teman, apa yang harus kita jadikan patron, pola yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Betul, kita masih ada di dalam dunia. Tapi Tuhan bilang kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Dunia menawarkan kasaran. Dunia menawarkan hawa nafsu yang menyesatkan. Dunia menawarkan ada banyak kata-kata gaul yang katanya keren. Kamu bergaul asik kalau kamu begini. Tapi teman-teman, biarlah kita boleh ingat. Oh, di dalam Kristus yang Dia kehendaki adalah kita jadi sosok yang melakukan apa? Benar. Kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun dan menjadi berkat. Sikap kita gak cuek, masa bodoh, gak juga jutek, tapi kita dipanggil untuk jadi orang-orang yang ramah. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang ramah. Dan Dia tidak cuma ramah kepada manusia yang ramah kepada Dia. Dia juga bisa ramah bahkan kepada orang-orang manusia yang kemudian menolak Dia. Gak ramah sama Dia. Melakukan banyak hal yang menyakitkan hatinya. Tuhan tetap panjang sabar. Tuhan tetap berlimpah dengan kasih setia. Dia berusaha untuk tetap mendekatkan dirinya kepada kita. Karena Dia Allah. Nah teman-teman, maka kita harus siap. Siap apa? Yuk menjadikan diri kita sosok yang ramah. Menjadikan Tuhan sebagai yang men-shape dunia kita. Nilai-nilai kita yang kita tampilkan dalam hidup kita, yang keluar dari setiap tutur kata kita, yang keluar dari tindakan-tindakan kita. Jangan biarkan dunia yang mengaruhi, mengarahkan kita. Kenapa? Karena kalau kita biarkan dia yang maka kesudahannya yaitu kebinasaan. Ya. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh bisa, apa yang Tuhan mau kita bisa, kita boleh tetap menyatakan kita gambar dan rupa Tuhan. Tuhan ramah, kita juga ramah. Kita bisa penuh kasih mesra.
teman-teman kita nggak sempurna, tapi kita juga bisa saling. Jadi nggak boleh marah nih, dan nggak boleh balas dendam, nggak boleh ini. Kok nggak enak banget. Kalau saya disakit, kan saya sakit dong. Saya kesel dong, kan saya marah dong. Boleh nggak saya marah? Kalau ada teman yang boleh marah, boleh. Marah, tapi marahlah dengan benar. Jadi full ya kita pasti akan terpancing. Gitu. Kita boleh protes. Kenapa kamu pukul saya? Kenapa kamu? Tapi jangan sampai terus sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya. Kalau dulu mama saya ngajarinnya gitu teman. Ngajarinnya gitunya gimana? Itu kalau dijahatin, udah musuhan, udah gak usah main lagi. Jadi saya pernah punya musuh dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. 3 tahun musuhannya. Sampai SMP juga masih gak ngomong. Sampai saya jadi orang Kristen, saya baru ngomong. Karena ternyata Kristus ngajarinnya yang berbeda. Ya. Nah teman-teman sekarang ini, yuk lihat hidup teman-teman. Apa yang menjadi pemandu kita menghadirkan diri? Hadirkan diri dalam artian dalam pergaulan kita, ya. Apa yang kita tampilkan? Ngikutin contohnya siapa? Maka ngikutin contohnya dulu. Nah, kita ngikutin contohnya. Apakah kita masih suka melakukan apa yang benar, kotor, yang gak pantas? Apakah kita sudah melakukan apa yang benar? Ya. Nah teman-teman, biar kita boleh. Tuhan maunya kita ngikutin siapa? Dan hiduplah di dalam kasih, bagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Biarlah apa yang Allah lakukan itu menjadi pola yang kita ikuti. Karena kita diciptakan sejak awal adalah menurut gambar dan rupanya Tuhan. Ya, teman, yuk sekarang teman boleh diam diri sejenak. Seberapa banyak waktu yang teman ambil untuk bisa membiarkan Tuhan mempengaruhi teman-teman dengan nilai-nilai kehidupan yang benar, yang penting, yang berarti, yang berharga. Jauh mana teman-teman? Membuka diri untuk membiarkan Tuhan mengisi perbendaharaan di otak kita. Lebih banyak mana waktunya? Kita mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan, atau kita mendengarkan dan mengikuti suara orang-orang di dunia? Paulus mengingatkan kita bahwa kita sudah jadi anak-anak terang. Karena itu firman Tuhan katakan hiduplah dalam terang. Dan terang itu akan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sudahkah itu ada dalam hidup? Sudahkah orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan kita? Sudahkah kebenaran kita nyata? Sudahkah keadilan menjadi prinsip hidup yang kita pegang? Boleh berdoa secara pribadi. Tuhan, kami tahu Tuhan senantiasa mengajar kami untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar,
apa yang mendatangkan sukacita bagi Tuhan dan apa yang boleh mendatangkan kebaikan bagi dunia di mana kami ada. Namun ampunilah kami Tuhan, karena kami kadang jadi anak-anak remaja yang mau jadi sama dengan dunia. Kami ikut-ikutan memaki, kami ikut-ikutan bercanda dengan suara-suara, dengan kata-kata yang kasar, yang tidak pantas, yang tidak senonoh. Kami menyatakan hormat pada orang tua, tidak sayang kepada teman. Kami kadang melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang ramah dan Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-anak remaja yang berjalan meneladani Engkau. Karena itu Tuhan tolong kami supaya dengan kebenaran yang kami sudah terima dari Tuhan, kami boleh memfilter segala sesuatu yang masuk dalam hidup kami. Karena pergaulan kami, karena interaksi kami dengan orang-orang di dunia ini pada umumnya. Namun jangan biarkan kami terpengaruh oleh mereka, bahkan dibentuk hidup kami oleh mereka. Kami mohon Tuhanlah yang membentuk hidup kami, supaya kami makin memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Duduk kembali. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memanggil setiap kami untuk boleh beribadah bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk bersikap ramah dan menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini ya Tuhan, seperti yang Tuhan lakukan. Ya Tuhan, kini kami ingin mengangkat beberapa pokok doa, kiranya Tuhan sajalah yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk segala hal yang sedang dikerjakan, segala permasalahan sosial, perekonomian, politik. Kami mau berdoa untuk setiap keputusan dan apa yang dilakukan sesuai kehendak-Mu saja. Berdoa juga untuk para pemimpin, kiranya Tuhan sajalah yang bekerja melalui mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GKI Perniagaan, khususnya Komisi Remaja. Kami mau berdoa dan menyerahkan segala pelayanan, kegiatan, dan setiap rencana yang akan kami kerjakan ke depannya. Biarlah Tuhan sajalah yang memimpin semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk acara Connected Together yang sedang dirancang agar prosesnya juga bisa berjalan dengan baik sampai nanti di hari H. Berdoa juga untuk semua panitia yang boleh melayani, supaya mau berdoa juga untuk Connected Together ini juga dapat memperkenalkan Kristus kembali kepada para remaja dan mereka boleh menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan sekolah, perkuliahan, dan pekerjaan maupun kegiatan kami saat ini ya Tuhan. Tuhan yang pimpin, kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan di tengah-tengah kegiatan kami. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mempersiapkan rencana perkuliahan mereka. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong.
Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan kepada mereka. Kami juga mau berdoa kepada teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini karena sakit. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong melalui dokter, obat-obatan, dan istirahat yang cukup. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong setiap mereka boleh melewati dan menyelesaikan pergumulan mereka. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan sajalah yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, sekarang kita akan berikan persembahan. Jika ada yang belum mendapat amplop, boleh tunjuk tangan. Baik, jika ada yang nggak bawa cash, boleh scan QR code yang ada di belakang bangku dan nanti juga akan tampilkan di layar depan ini. Baik, ayat persembahan kita pada kali ini ada di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Marilah kita memberikan ucapan syukur dengan memberi persembahan dan menyanyikan lagu KJ 289, Tuhan Pencipta Semesta. Dengan bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah hiduplah yang sejahtera yang Kau beri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kami padamu. Terimalah persembahan ini dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Guys, aku tadi baru nangkep firmannya. Jika kita tuh sering banget pakai bahasa gaul, padahal kita tuh belum tahu apa artinya gitu loh. Banget nih. Karena dunia ini tuh menawarkan kekerasan. Banyak kata-kata gaul yang kita belum ngerti karena mau asik dan jadi ikut-ikutan. Padahal
ternyata artinya nggak sopan sama nggak baik. Jadi yuk kita semakin ramah, berhikmat dan bijaksana karena kita telah dipimpin oleh Tuhan. Mungkin memang nggak mudah, kita nggak akan langsung jadi perfect ramah, nggak ngomong kasar, kita langsung jadi baik. Tapi karena kita ini bukan sempurna, kita mau mencoba dan berusaha sempurna. Maka dari itu, sebagai tanda komitmen kita, mari kita tutup momen ini dengan menyanyikan lagu Jadikan Aku Indah bersama-sama. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami rindu kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang indah, yang boleh dibentuk oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Boleh diasah makin hari makin kuat dengan. Bukan berarti kami harus meninggalkan dunia ini. Bukan berarti kami harus menarik diri dan sama sekali tidak bergaul dengan dunia. Tapi biarlah kami boleh tetap ada di sana menjadi saksi Tuhan. Namun tolonglah kami supaya kami punya terang yang tetap terus dapat bersinar. Terang yang terus dijaga dan dipengaruhi oleh teladan Tuhan. Lewat tutur kata kami, lewat sikap kami, lewat perilaku kami, lewat semua perbuatan kami. Biarlah Tuhan yang hadir di dalam hidup kami boleh dilihat oleh semua orang berjumpa dengan kami. Kami mohon Tuhan tolong kami. Ada di antara kami yang selama ini
punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tuhan, tolonglah kami untuk meninggalkan semua. Beri kami kekuatan yang kami, supaya terang Tuhan, kasih Tuhan dalam diri kami, boleh terus dapat kami pancarkan dan kami saksikan. Dan biarlah banyak orang yang boleh dibawa datang kepada Tuhan, karena mereka boleh melihat betapa baik dan ramahnya sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah pergaulan ini. Mohon Tuhan yang menolong kami. Kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini, akan kembali ke tengah-tengah hidup kami, biarlah Tuhan yang menyertai kami dan berkenan kami. Tuhan, terima kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, kiranya memampukan kita makin hari makin serupa dengan Kristus dalam setiap tutur kata, pikiran, perbuatan, maupun juga semua tingkah laku kita yang boleh kita hadirkan lewat hidup kita sehari-hari sampai Tuhan Yesus. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan KJ1 Haleluya, pujilah. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersatu teduh. Selamat hari Minggu teman-teman. Aku hari ini akan membacakan warta lisan pada hari ini, boleh? Oke, boleh next. Welcome buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke KR, kami undang untuk datang lagi di minggu depan. Oke, next. Untuk tema hari ini 2 Agustus adalah Who Shapes My World, dibawakan oleh Pendeta Lina, dan di minggu depan 9 Agustus temanya adalah Stay Kind, itu dibawakan oleh Koniko. Dan job aktivis dan job pemusik hari ini
PL-nya ada Grace dan Kristensen, PP-nya ada Jesslyn N, BODS-nya ada aku sendiri Hana, PIC-nya ada Nashel, MCCF-nya ada Grace dan Kristensen juga, dan absennya ada Marvella. Untuk pianisnya ada Marvel, gitarisnya ada Joseph, singernya ada Abel dan Odi, dan drum atau kajennya ada Arsen. Untuk job aktivis dan job pemusik di minggu depan 9 Agustus, PL-nya ada Filona dan Kalista, PP-nya ada Priscilla, BWDS-nya ada Novita, PIC-nya ada Kevina, MCCF-nya ada Kevina dan Brian, absennya ada Christian. Dan untuk job pemusik minggu depan, pianisnya ada Delvino, gitarisnya ada Brandon, singernya ada aku, Hana dan Marvel, dan drumnya ada Brian. Untuk job mulmet dan aktivis hari ini, soundnya ada Cheryl, slide-nya ada Ethan, switcher dan kamera belakangnya ada Justin, PJTD-nya ada Ilona, Asher kolektannya ada Velika, Hope, Kabel, dan Cedric. Untuk job mulmet dan aktivis di minggu depan, soundnya ada Hansel, slide-nya ada Nina, switcher dan kamera belakangnya akan diinfokan. PJTD-nya Meisha, Asher dan kolektannya ada Darren, Faith, Louis, dan Nadine. Untuk pembinaan hari ini, ya, kelas Alpha akan ada pembinaan dengan tema persembahan dibawakan oleh Cilina juga. Untuk kelas Beta, kebersamaan kelas, dan Omega hari ini akan ada wawancara. Untuk pembinaan di minggu depan, kelas Alpha akan ada kebersamaan kelas, dan kalau Beta itu ada KTB dengan tema romance, dan Omega juga akan ada wawancara. Oke, happy Sunday semuanya. Tes. Oh, kenceng banget. Tiba-tiba agak malu ya berdiri di KR lagi. Oke, happy Sunday semuanya. Awkward banget. Oke, aku ada publikasi bentar. Boleh boleh tampilin posternya. Ini latihan di KR lagi kayaknya, padahal 2 minggu lagi WL di KR lagi ya. Oke, aku perwakilan dari Komisi Pemuda. Ya, perwakilan dari Komisi Pemuda pengen mengajak teman-teman yang sudah lulus sekolah ya untuk mengikuti acara yang diadakan oleh Komisi Pemuda berjudul Level Up pada tanggal 16 Agustus 2026, which is sekitar 2 minggu lagi. Acara ini dikhususkan buat adik-adik yang sudah lulus sekolah kayak Vivi, Bella, Hana gitu ya. Biar mengenal Komisi Pemuda, ya Hansel juga ya, jangan senyum-senyum ya. Iya biar mengenal pemuda itu gimana, bukan pemuda ya, menjadi dewasa itu gimana gitu ya. Biar gak mainnya sama adik-adik yang masih SMP gitu ya. Biar mengenal bagaimana dunia perkuliahan dan dewasa lah pokoknya. Ya, pokoknya nanti buat teman-teman yang bisa hadir silahkan. Tapi semisalnya ada yang masih SMP mungkin mau hadir juga mungkin boleh juga karena ini sebenarnya semua umur boleh join sih. Oke, sekian itu aja. Awkward banget. Oke, happy Sunday semuanya. Ya, selanjutnya ada close friend. Oh, publikasi dulu. Oh, silakan. Happy Sunday semuanya. Sunday lagi. Oke, sekarang kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain ya? Kita mau publi. Tahu kan ini publi apa? Minggu kemarin juga kita udah publi nih. Jadi kita mau publi
di Faith Street. Kita tuker. Apa nih? Oke, jadi acara Connected Together ini bakal diadain di tanggal 22 Agustus. Terus kita bakal lokasinya di Pondok Kapilih Resort. Nanti juga ada special activities yang bakal banget. Jadi kalian jangan lupa ikut. Ikut. Nah, ini untuk SMP. Jadi SMP 1, SMP 2, SMP 3 boleh. Kalian ajak-ajakin teman kalian juga boleh banget. Terus nanti ini kalau kalian mau nanya-nanya lagi, ada yang contact personnya tuh, ada aku dan Nashel juga aku nih. Kayak kalau kalian mau nanya-nanya, mau apa kayak Yes. ada yang mau tanyain lagi gak? Nanti aku kirim form pendaftarannya. Oke, kayaknya udah gak ada lagi deh. Oke, thank you guys. Makasih. Oke, aku muncul lagi nih. Kita mau ngapain? Kali ini kita minggu ini minggu pertama kita diskusi kali ya. Oke. Oh, kelompoknya boleh munculin? Bentar ya, Kak. Oke, kita selanjutnya dong. Dadah. Purple. Yeay. Nah, Nah, ini pertanyaan kelompoknya dulu. kelompoknya dulu. Kelompoknya Iya. dulu. Oh, kelompoknya nggak ada. Oh, di grup ya guys, kelompoknya disusun sekarang. Sebelum ini bikin lingkaran dulu aja bangkunya. Sesuai kelompok yang di grup. Yuks, kita Ayo, bergerak ayo, ayo. yuks. Ayo. Yuks. Jangan berisik ya yang itu di sebelah. Oke. Ayo, Oks, oks, yuks. Boleh yang kalau belum ada kelompok, info aja guys. Ya, yang belum ada kelompok boleh ke depan dulu guys. Siapa aja? Jadi apa kayak Oh, kamu belum ada kelompok. diganti kok. Bentar ya. Diganti. Baik. Guys, kelompok aku sama kok Edric ya. Yang si Abel, Nina, Vino, Meta, Odi, M, Christian, sama Tiza. Bentar ya. Boleh ke aku. Ini kok Edric. Yuks. Yuks. Angelic. Yuks. Nah, ini kelompok aku Desti. Ini kelompok aku. Iya. Buat teman-teman yang nggak dapat Wow. kelompok boleh maju ke depan. Aku gak tahu. Ya, sabar. Coba kalian mau sama aku? Belum, udah ada ini belum? Udah. Oh, oke. kalian berdua sama aku. Yang belum ada kelompok siapa? Kamu ya? Nah iya kalian berdua sama aku aja. Em. Nah ini kelompok aku nih. Ini sama ini nih. Belum ada kelompok juga? Nah ini Oke. dia. Jangan dong, jangan cabut. Kok 4 ini? Jangan. Bentar ya. Sabar ya. Kalian boleh gabung di itu deh, kelompok. Ini Oh, Hansel. ini 2 bareng aja. Kelompok. Ini 3. Tuh, kelompok lu siapa aja? Oh iya boleh. Baru 3 doang. Oh iya belum ada ya. Boleh Oke boleh. aja. Guys, kalau yang ini langsung masukin. Berarti kurang, ya. Soalnya kurang. Iya, 2. Guys kalian.
Dadah. Eh, Ayo dua. ke Hansel. Arthur nama kita. Ya segini. Boleh. Duduk Empat. guys. Kamu sama kita. Oh, nomor 7. Enggak. Empat. Ini cuma bertiga doang. Boleh gabung kalau yang kurang kelompok guys. Siapa? Dong. Boleh sini masuk. Boleh Gabriel. Ini sama ini ya. Aku lupa. Ya Adriel sama kita. Guys, duduk aja bebas. Yes, cari tempat. Cari tempat guys. Boleh ngemper juga boleh sih kata aku mah. Boleh di mana aja. Yuk. Gabung aja kayaknya. Lucu Mel, banget guys. gabung di Gak apa sih kata aku. kelompok. Ada yang belum dapat, Theo. udah Coba. dapet belum? Oke. Satu itu siapa moderator? Kalian Hansel. gabung di kelompok mana ya? Ko Hansel. Boleh. Ini anaknya ya Ko. Ko Hansel. Ya ampun. Sama. Kak, kelompok yang di. Ya.